Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa Jawa Post TV yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena detik ini kita masih diberikan kesempatan bermuajahah di program Mutiara Islam di Jawa Post TV. Dan sekaligus pada hari-hari ini seluruh bangsa Indonesia sedang merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, atau dalam kaitan kemerdekaan di bulan-bulan ini atau di hari-hari bulan Agustus ini, semarak sekali kegiatan-kegiatan masyarakat untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Nah, terkait dengan kemerdekaan sebagai anak bangsa atau bagi kita sebagai Muslim, apakah kita ini sudah merdeka? Tergantung dari kita masing-masing untuk jawabannya. Dan yang pasti, pemirsa, hari ini atau pagi ini program Mutiara Islam di Jawa Post TV mengangkat tema tentang menjadi manusia merdeka. Dan sekarang saya sudah bersama Dr. Haji Muhammad Hufron, LCMHI, akademisi dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Merdeka Ustaz? Merdeka. Ya, ini topiknya menarik ya, menjadi manusia merdeka. Tapi sebelum kita masuk di topik bahasan kita, Ustaz bisa nyapa dulu untuk pemirsa yang sudah siap mengikuti program kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jawa Post TV dimanapun berada, alhamdulillah, syukurilah kita mensyukuri nikmat Allah yang sangat luar biasa berupa kemerdekaan, sehingga kita bisa menikmati dan mengisi kemerdekaan dengan perbuatan yang baik, dan sehingga ke depan kita bisa membangun negeri ini, membangun bangsa dan masyarakat, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini menjadi cita-cita kita bersama, ya, seperti Al-Quran, masyarakat yang memang berdaulat, memang masyarakat yang penuh dengan keberkahan dan seterusnya. Mudah-mudahan seperti itu. Amin, amin ya rabbal Di alamin. usia bangsa kita yang sebentar lagi akan masuk ke 79 tahun kan itu. 79 tahun. 79 tahun, luar biasa. Nah, pemirsa, dari diri kita ini, merdeka itu urusannya banyak ya. Urusan dengan keuangan atau finansial. Apakah kita ini sudah merdeka secara finansial? Atau yang lebih penting lagi, urgensi tentang merdeka dalam urusan pendidikan. Apakah manusia atau orang-orang kita yang ada di bangsa ini sudah merdeka betul soal pendidikan? Kaitannya banyak kalau ngomong pendidikan ya Ustaz ya. Betul. Kaitannya dengan pemberdayaan tenaga pendidiknya, kemudian lembaga pendidikannya, macam-macam, termasuk anak didiknya juga. Nah, lebih detail lagi soal urusan akidah. Apakah kita ini sebagai bangsa atau sebagai pribadi-pribadi, sebagai muslimah, apakah kita ini sudah betul-betul merdeka secara spiritual, merdeka secara akidah? Jangan-jangan kita ini masih terjajah dengan hal-hal yang sifatnya mistis atau hal-hal yang sifatnya menghambakan selain Allah. Menghambakan selain Allah, musyrik ya? Ya, musyrik. Baik. Nah, Ustaz bisa dimulai Ustaz. Baik, terima kasih. Saya akan mengawali kajian pagi ini bahwa kita tahu bahwa kemerdekaan itu adalah merupakan anugerah yang sangat berharga ya, bagi negara, bagi bangsa, bagi pribadi, khususnya bagi pribadi seorang Muslim ya, dimanapun berada. Dan tanpa ada kemerdekaan, sulit rasanya kita bisa membangun, sulit rasanya kita berpikir, belajar, bekerja, dan meningkatkan ekonomi terutama ya. Maka kemerdekaan itu syarat utama. Merdeka dari apa? Yang jelas pertama, merdeka dari penjajahan. Penjajahan secara fisik, secara sudah fisik, secara fisik sudah direbut oleh para pahlawan kita dengan pertempuran yang luar biasa.
ya diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Ya. Nah, proklamasi ini penting untuk menandai bahwa kita punya identitas. Ya. Identitas yaitu bangsa Indonesia, negara Indonesia, menyatukan berbagai macam aneka ragam suku, bangsa, agama menyatu dalam Republik Indonesia. Nah itu, tapi hakikat penjajahan itu bersifat penjajahan fisik. Tapi jangan lupa ada yang tidak kalah bahayanya, yaitu penjajah non fisik. Ya, ini kalau tidak disadari, kadang-kadang negara ataupun sebuah bangsa bisa jadi merdeka, tapi secara manusianya belum tentu merdeka. Jangan-jangan dia masih terjajah. Terjajah apanya? Bisa jadi akidahnya, spiritualnya, ya, bisa jadi terjajah ekonominya, terbelakang, nggak bisa menaikkan taraf ekonominya, kehidupannya, kualitas hidupnya, atau juga terjadi pendidikan. Artinya dia terkungkung oleh namanya kebodohan. Dia belum bisa mengusir namanya kebodohan, kemiskinan dan sebagainya. Ini penjajahan yang non fisik. Nah, dalam konteks modern, penjajah itu bisa berupa ketidakadilan, diskriminasi, intimidasi, yaitu bullying, dan itu merupakan bentuk penjajahan. Ya, atau mendolimi rakyatnya, mendolimi bawahannya, mendolimi anak buahnya, itu termasuk penjajahan dalam era modern. Kelihatannya tidak ada fisik, tembak menembak ataupun bom, tapi dia telah melakukan namanya psychic war, perang psikis. Itu juga bentuk penjajahan baru modern. Maka itu juga harus kita perangi hal-hal seperti ini. Nah, oleh karena itu, ini orang kalau sudah merdeka itu kan ada kesempatan untuk bisa berbuat baik, untuk bisa melakukan inovasi-inovasi dalam kehidupannya. Karena tidak terkungkung, tidak ada tekanan, terkooptasi oleh apapun gitu ya. Iya, betul. Kalau orang melakukan sesuatu tertekan ataupun under high pressure pressure sangat tinggi, maka tentu kualitasnya akan berbeda. Bisa jadi tidak bisa berbuat lebih, kecuali memang orang sudah terbiasa bekerja di dalam tekanan. Itu lain lagi. Kelas jam terbangnya sudah lain kan seperti itu. Tapi kalau untuk pemula atau untuk masih beginner itu perlu pendekatan-pendekatan yang lain, yang berbeda dengan yang sudah senior. Yang jelas kemerdekaan itu merupakan hak bagi seseorang. Merdeka itu hak. Tetapi ketika orang merdeka itu kan kebebasan, kemerdekaan itu merupakan hak. Tetapi kebebasan itu tidak mutlak. Kebebasan itu mengandung kewajiban juga, gitu ya. Kebebasan mengandung kewajiban terhadap orang lain. Artinya, dengan kata lain begini, hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Seperti itu, kira-kira begitu. Betul. Artinya tidak bebas semau gue, tidak sesuai dengan aturan, undang-undang atau syariat agama atau kearifan-kearifan yang ada selama ini. Tapi bebas yang dalam terstruktur, tertuntun, terbimbing. Ya, Ustaz, saya tertarik dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa kemerdekaan itu mutlak hak setiap orang, setiap individu, setiap negara, gitu ya. Dan ini akan kita lanjutkan kembali untuk tema atau materi yang kita bahas, menjadi manusia merdeka. Dan pemirsa, kita jeda sebentar ya di program Mutiara Islam Jawa Pos TV. Terjadinya gagal ginjal akut pada anak bukan sebuah kasus baru. Kasus yang dikenal gagal ginjal akut progresif atipikal ini menjadi perhatian karena resiko perburukan sangat cepat bila tidak dikenali dan ditangani sedini mungkin. Saksikan Sehat Pagi, gangguan ginjal anak akut, Rabu 14 Agustus pukul 6 pagi, jam 6 sampai dengan jam 7 pagi, hanya di Jawa Pos TV.
Menjadi manusia merdeka, ini merupakan tema yang kita bahas pemirsa di program Mutiara Islam Jawa Pos TV. Saya Isa Ansari bersama narasumber kami ada Dr. Haji Muhammad Hufran LCMHI, akademisi dari UIN Sunan Ampel Surabaya, dan sekaligus beliau adalah pengasuh pesantren urban Miftahul Ula Surabaya. Baik, nah Ustaz, kaitannya dengan kemerdekaan itu adalah hak setiap individu, hak setiap warga negara. Berarti kalau belum merdeka, kalau ada orang-orang yang belum merdeka secara ekonomi, secara pendidikan, kemudian secara akidah, ini harus kita tolong kan? Betul. Harus kita entas lah. Betul sekali. Sangat betul sekali, dan itu sesuai dengan visi dan misi Islam. Visi dan misi Islam. Jadi Islam itu datang untuk memerdekakan, mencerahkan. Ya, minal zulumati ilan nur kan ya. Minal zulumati jadi membawa masa kegelapan menuju masa terang benderang, namanya Islam. Lah Islam itu agama yang penuh dengan cahaya, ya kan gitu. Ajaran-ajarannya sangat adil, toleran, dan rahmatan lil alamin. Yeah. Nah, oleh karena itu kemerdekaan itu menjadi hak siapa saja orang wajib merdeka, baik secara individu, masyarakat maupun bangsa. Tidak boleh hakikatnya bangsa atau siapapun menjajah, tanda kutip, mendolimi. Ya, dalam kurung mendolimi kan ya. Mendolimi seorang tidak boleh. Rasulullah ketika haji wada itu bahwa darah, harta itu adalah merupakan hak masing-masing kalian. Tidak boleh diambil bahasanya ya, kecuali dengan jalan yang hak atau jalan yang benar, semacam itu. Maka dari itu harus dijaga bersama-sama, mulai dari hal-hal yang sifat fisik maupun non fisik dalam diri seseorang, termasuk harga diri itu juga harus dijaga. Jangan sampai seseorang itu melakukan merendahkan atau menghinakan seseorang. Itu sama dengan kita menjajah dia kan gitu ya, menjajah dalam bentuk modern, dalam bentuk psikologi juga penjajah ya. Nah, oleh karena itu maka ini kita harus membebaskan. Islam itu membebaskan dari berbagai macam apapun ya, dari sisi kegelapan, kezaliman, termasuk bahaya-bahaya. Nah, kalau bisa jadi kita kalau menemukan seorang yang terbelenggu, ya kita lepaskan belenggunya. Menemukan masyarakat yang terzalimi, ya kita coba bantu. Atau masyarakat yang masih secara sistem itu, maaf ya, bisa jadi ekonominya itu kurang meningkat karena memang ada tengkulak, ada orang yang bermain. Ya, kita bebaskan. Kita coba untuk dampingi sehingga mereka bisa meningkatkan ekonomi. Atau ada sebuah komunitas atau seseorang yang secara ilmu masih terbelakang, ya, dana maupun sekolahnya atau itu nggak memenuhi. Nah, kita bebaskan mereka dari kebodohan dengan upaya-upaya kita, ya, kita mencarikan donasi ataupun menyambungkan kepada pihak yang berwenang bahwa menyampaikan data-data dan sebagainya. Nah, itu termasuk upaya untuk membebaskan. Tapi ada kalanya orang itu belum merdeka bukan karena keadaan, bukan karena kondisi, betul. Tapi karena orang itu yang tidak mau berupaya, yang tidak mau berjuang. Ini kan bisa jadi begitu. Nah, saya ingat betul apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ya dalam salah satu makalahnya. Kalau Anda tidak kuat menahan rasa kantuk atau rasa malas dalam belajar, maka siap-siap Anda menangis. Iya, di masa yang akan datang kan itu ya. Betul. Nah, itu istilahnya berakit-rakit dahulu lah. Iya. Berenang-renang kan kemudian. itu kan banyak orang-orang seperti itu, Ustaz ya. Nah, bagaimana menyadarkan atau memerdekakan orang-orang yang tidak punya ghirah atau perjuangan ini, Ustaz? Ya, memang kita lihat kemiskinan atau kebodohan itu bisa secara struktural, bisa secara kultural atau mental. Mentalnya memang dia nggak bisa maju, diajak maju malah mundur kan gitu ya. Artinya maju mundur, ya, ditarik nggak bisa, didampingi nggak bisa, didorong pun nggak bisa, tetap nggak bisa maju. Ya diangkat orang seperti ini, diangkat, dipaksa tanda kutip ya,
Dipaksa enak kan nggak apa-apa. Dipaksa suruh belajar dan sebagainya. Memang awalnya menolak, tapi lama-lama dia ketika sudah merasa merdeka dari kebodohan, dari keterpurukannya, dia akan sadar. Yeah. Seperti halnya maaf ya suku-suku yang di pedalaman kan nggak pakai baju, bajunya pas-pasan. Bagi mereka itu biasa. Tapi kalau peradabannya itu ya primitif lah. Kita merdeka, kita ajari, kita edukasi. Ya memang itu butuh proses, nggak mudah kan gitu ya. Butuh perjuangan ya. Sebagaimana kita mengusir penjajah itu kan butuh perjuangan. Ini yang secara kultural ya. Dari masyarakat. Iya. Ya memang kultural ini memang pendekatan bisa melalui masyarakat, tokoh agama, keluarganya, ya keluarga terdekat itu bagaimana. Ini memang orang itu kadang-kadang ya kalau nggak tahu hasilnya itu biasanya meremehkan, kan gitu ya. Alah begitu biasa kan. Tapi setelah kita buka wawasannya, ya kita dampingi, jangan dilepas dulu ya, kita dampingi, kita ajarin terus dengan ulet dan teliten, maka insya Allah dia akan menjadi manusia-manusia yang terbebas dari belenggu atau penjajahan keterbelakangan. Penting sekali. Iya. Dan perlu ada relawan-relawan, orang-orang yang memang menjadi hero, zero to hero kan gitu ya. Dari zero to hero, dari nol menjadi hero. Dan ini kita bisa meniru ya. Atau mengambil spirit perjuangan para pahlawan terdahulu, bagaimana mereka merebut kemerdekaan dari penjajah tanpa harus tahu kapan merdeka. Berapa tahun kita melawan penjajah coba? 350 tahun. Kapan? Mungkin 3 generasi kan baru merdeka tahu. Nah, sehingga itu nggak pernah putus asa. Ini kesabaran yang luar biasa, ketekunan, keuletan dalam meraih perjuangan, termasuk juga keikhlasan dari para pejuang. Jadi dalam hal ini kita memposisikan sebagai pejuang, lah tanda kutip masyarakat yang terkungkung tadi, yang terbelenggu tadi, ibaratkan masyarakat yang terjajah. Kita memerdekakan mereka. Itu sebuah pekerjaan yang sangat mulia itu. Daripada sibuk sholat jamaah, ibadah ritual terus tapi nggak ada aksi sosialnya. Ya, bagaimana peradaban Islam akan berkembang, akan maju, akan jaya kalau orang semuanya ke masjid dan nggak ada yang ngopeni bab-bab seperti ini. Kan masyarakat pedalaman ada yang kalau dikatakan telanjang bulat sih enggak gitu ya, tapi tidak menutup aurat. Itu kan masih cukup banyak ya di pedalaman. Nah, itu dengan pendekatan apa keterjajahan secara kultural ini? Ya, itu memang adat ya, pakaian adat. Ya, pakaian adat. Tapi kita sebagai bangsa yang punya kewibawaan lah, ya kita itu kan tampil di pentas dunia kan. Bagaimana standar umum? Standar memang ada tingkat, tapi ada standar umum yang menjadi pegangan bersama seperti itu. Nah, itu pelan-pelan ditampakkan, ditampilkan, dijelaskan. Ini dan sama hanya dengan dulu peradaban jahiliyah, orang seenaknya menguburkan anak perempuannya kan gitu ya. Betul. Bagi mereka itu aib, punya anak perempuan aib kan gitu. Peradaban jahiliyah begitu. Tapi datangnya Rasulullah justru memerdekakan, mengangkat perempuan, menghargai perempuan, bahkan perempuan bisa menjadi saksi. Perempuan bisa mendapat warisan. Kalau dulu diwarisi, nggak dapat warisan, malah diwarisi. Ketika haid itu dijauhkan. Dijauhkan. Baik. Diisolasi lah. Tapi dengan datang Islam justru dihargai. Betul. Tapi ada yang aneh juga ya, masyarakat modern justru kehidupannya kayak primitif itu. Malah nggak pakai baju. Itu jahiliyah modern itu namanya. Jahiliyah modern itu. Belum merdeka secara modern. Belum merdeka. Baik, pemirsa, kita masih ada di program Mutiara Islam di Jawa Post TV. Hari ini kita bicara tentang menjadi manusia merdeka. Dan kita lanjut saat lagi. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi.
Tingginya minat berbelanja seragam tersebut memberikan rezeki lebih kepada pedagang seragam sebesar lebih dari 70% dibandingkan hari biasanya. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Pemirsa, kita bicara tentang manusia, menjadi manusia merdeka di program Mutiara Islam di Jawa Post TV. Nah, Ustadz Ghufran tadi menjelaskan tentang bentuk-bentuk keterjajahan dalam masyarakat. Itu ada kaitannya dengan kultur atau kebudayaan, budaya, ya. Tapi juga secara sistem atau sistemik. Bahwa ada sih sebagian dari elemen bangsa kita ini yang tidak suka. Ada golongan yang lain yang kita angkat, kita merdekakan. Itu. Nah, bagaimana pendekatan kita untuk menolong mereka, memampukan mereka, atau ya ini mengangkat derajat kehidupan mereka. Baik. Pendekatannya Setiap perubahan atau setiap aksi itu tidak semua orang suka, meskipun itu berbuat baik sekalipun. Ya. Karena orang itu kan ada yang katakan sudah PW, posisi wena, terganggu kepentingannya, seperti itu. Meskipun itu adalah kita berbuat untuk kepentingan masyarakat umum, tapi tidak sedikit yang merasa dirugikan. Yeah. Nah, tapi secara tata bernegara atau sistem harus dibenahi sistemnya dulu. Mana sistem itu yang memang diskriminasi, sistem mana, peraturan apa yang memang tidak mengedepankan rasa keadilan, ya. Adil tapi rasa keadilan lebih tinggi. Nah, gitu ya. Jadi rasa keadilan itu lebih dalam lagi, lebih ke hati gitu ya. Kalau adil itu hanya pasal-pasal undang-undang saja kan, yang tertulis saja, tapi rasa keadilan itu yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, ketika ada sebuah ketidakadilan sistemik ataupun penjajahan bentuk sistemik, maka di sini tugas kita anak bangsa, khususnya generasi muda, untuk berpikir secara kritis, memahami secara kritis apa bentuk-bentuk yang kezaliman yang terstruktur dan masif, katakan harus kita lawan dengan opini-opini, dengan sebuah aksi-aksi yang harus juga tidak kontraproduktif, ya. Artinya aksi-aksi juga harus membebaskan, jangan dibikin kerusuhan malah kan gitu ya. Ini harus smart, harus dilakukan oleh generasi, harus berani. Mereka harus punya keberanian untuk berkorban untuk demi rakyat dan bangsanya. Itulah bedanya ya. Kalau negarawan itu kan kalau sudah tidak ke depan itu kan memikirkan bagaimana bangsa rakyat, bagaimana umat saya akan datang. Yeah. Jadi kalau politisi kan bagaimana pemilu akan datang kan. Biasanya mikirnya itu tok kan. Iya, kalau politisi murni ya, tapi kalau bagaimana negarawan caranya menang ya. Iya, bagaimana pemilu akan datang, bagaimana. Ya, seperti itu. Ya kalau ada politis yang negarawan juga ada ya. Itu luar biasa. Jadi dia tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi dan golong atau kelompoknya atau partainya. Nah, ini perlu kearifan, perlu namanya berpikir kenegarawan. Nah, orang-orang seperti ini perlu ketidakadilan secara sistemik atau penjajahan ini tuh harus dilawan, Pak. Yeah. Dilawan dengan sesuatu kebenaran yang sistemik juga gitu ya. Jadi ketidakadilan yang sistemik harus dilawan dengan kebenaran sistemik. Jangan sebaliknya ya. Kalau kebenaran tidak sistemik pasti akan kalah. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batil binidhamin. Kebenaran yang tidak terstruktur, tidak sistemik akan dikalahkan oleh kebatilan, oleh yang sistemik. Ya, maka kebenaran itu harus tidak boleh berjuang sendiri, harus bersama-sama. Jalurnya silakan, mau jalur dakwah monggo, jalur politik silakan, jalur pendidikan oke. Semuanya harus sinergi dan bersama-sama. Nggak bisa kita merasa paling hebat sendiri hari ini, nggak bisa itu. Dan lagi-lagi ini ada cobaannya, ya. Ada yang nentang itu wajar, ada yang nggak suka itu wajar kan gitu ya. Iya. Bahkan tidak sedikit ya
para founding father kita yang pejuang-pejuang itu tidak sedikit mereka mendapatkan propaganda dan iming-iming dari penjajah. Yeah. Tapi mereka nggak bergeming. Mereka tidak terbujuk dengan tidak tergelincir oleh bujukan. Iya, tidak tergelincir oleh hal-hal seperti itu. Penjajah dengan berbagai macam cara saya kira untuk bagaimana Indonesia itu tetap dalam jajahan mereka kan. Nah, kalau orang-orang tertentu ini mudah direkrut atau mudah dijadikan kooptasi, ya. Maka ya kemerdekaan akan sia-sia. Selamanya kita akan terjajah. Hanya orang tertentu yang bisa menikmati. Betul. Nah, orang seperti ini harus kita orang yang tadi yang tidak suka atau itu hanya sedikit saja. Dan ini jelas mereka mengorbankan banyak rakyat. Jika itu sistem ya, ini kan bicara sistem ya. Memang sistem ini agak kritis, artinya hanya orang terdidik yang bisa membaca ini seperti ini. Orang terdidik, para pakar, para intelektual, para ulama atau para aktivis yang bisa melihat apakah ini benar-benar tidak adil. Perlu diuji, perlu dibenturkan atau istilahnya itu diteliti lebih lanjut. Sistem mana gitu. Kadang seperti ini, contoh begini ya. Ada orang petani ya. Petani katakan coklat, dia hanya bisa menjual coklat dalam bentuk mentah. Padahal kalau ini dikemas sampai diolah dan itu bisa 2 kali bahkan berlipat-lipat. Ya, bagi dia ini tidak terjajah, dia nggak merasa terjajah, dia bisa menjual coklatnya dengan mudah. Tapi secara sistem dia terjajah. Secara sistem dia terjajah karena dia nggak bisa menjual dalam bentuk yang lain. Termasuk bangsa Indonesia ini kan selama ini kan menjual barang mentah ke luar negeri, termasuk nikel, termasuk gas bumi dan sebagainya itu kan kita mengekspor ke luar negeri, kemudian setelah jadi kemudian kita impor. Nah, itu namanya kita terjajah seperti itu secara sistem. Itu termasuk penjajahan. Dan maka, itu memang dilawan dengan sistem juga ya. Ya, makanya saya sekarang ada namanya hilirisasi itu ya. Hilirisasi itu penting ya. Istilahnya kalau bahasa orang Amerika nasionalisme. Politik nasionalismenya. Jadi memikirkan bagaimana kepentingan bangsanya ke depan seperti apa. Kalau bisa diproduksi di sini, kenapa harus di sana? Dan itu bisa mengangkat derajat dan tenaga kerja ya, menambah tenaga kerja betul. Sehingga kita bisa lebih dan hasil secara ekonomi hitung-hitungannya lebih sangat menguntungkan berkali lipat. Tapi itu tadi ada yang setuju dengan ada yang tidak setuju ya, dengan perjuangan kita. Wajar saja itu. Wajar ada pro dan kontra itu wajar. Tapi kita harus tegak lurus bahwa ini demi kepentingan rakyat Indonesia yang sebenar-benarnya, bukan atas nama rakyat tapi untuk kepentingan pribadi. Iya, kan bisa diuji oleh sejarah nanti. Rakyat, betul. Bisa diuji oleh sejarah. Oh, ini mana yang jujur, mana yang tidak, mana yang sekedar kamuflase, mana sekedar kampanye ataupun pencitraan, kan bisa diuji nanti. Gitu ya. Nah, meningkatkan literasi bangsa kita. Secara agama seperti apa, secara pendidikan bagaimana, betul. Itu penting ya Ustaz, penting sekali. Dalam kerangka kita untuk menjadikan manusia yang kalau orang nggak punya ilmu bagaimana bisa mengkritisi, nggak punya pengalaman, nggak punya akses, maka pendidikan itu merupakan satu wadah atau saran untuk kita menjadi orang terdidik lah, menjadi orang yang ya istilahnya punya potensi untuk maju lah gitu ya. Betul. Ada semacam peluang ataupun kesempatan untuk maju. Yeah. Kita lihat orang-orang maju ya di Korea itu rata-rata ya meskipun tenaga kerja mereka S1 itu sarjana. Kalau di Indonesia kan hampir menurut data yang saya baca 70% S1 tapi SD. Rata-rata S1 SD. Kalau di Korea itu S1 memang S1 betulan. Strata 1 kalau gitu ya. Jadi betul. Baik. Kita dari pendidikan udah kalah kan gitu ya. Gimana kita mau nyalip negara yang lain kita? Ya, kita tidak boleh inferior tapi. Iya betul. Ya, ini kan hanya data. Ini untuk penyadaran, memicu kesadaran. Untuk memicu kita supaya bisa menjadi manusia yang merdeka. Dan pemirsa, kita jeda kembali sebentar untuk menikmati beberapa materi pesan dan setelah itu kita lanjut kembali program Mutiara Islam di Jawa Post TV.
Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Saksikan terus Update Makan Wena. Lola. Pemirsa, menjadi manusia merdeka terus kita lakukan upaya-upayanya seperti apa. Dan sekarang di program Mutiara Islam di Jawa Pos TV, bicara tentang menjadi manusia terbuka ini dengan Dr. Haji Muhammad Ghufron, LC.MHI, akademisi dari UIN Sunan Ampel, Surabaya, dan sekaligus pengasuh pesantren urban Miftahul Ula, Surabaya. Baik, Ustaz, kita sekarang bicara tentang menjadi manusia merdeka dalam konteks Islam. Islam datang itu kan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, ya. Islam rahmatan lil alamin. Tidak hanya untuk orang Islam saja, tapi untuk semuanya, untuk alam semesta ini. Konteks besarnya ini seperti apa, Ustaz? Nanti kita ke arah yang lebih detail lagi. Baik, diutusnya Rasulullah SAW itu sebagai Nabi dan Rasul terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Dan Rasulullah dibekali namanya kitab suci Al-Quran, dan ini merupakan kitab menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, ya. Dan sekaligus menjadi mukjizat. Jadi mukjizat, kalau Rasul sebelumnya dimukjizat dengan hal-hal yang bersifat materi. Ya, Nabi Musa bisa membelah air laut, menjadi membelah air laut, nyebrang, ya. Nabi Isa bisa menyembuhkan, ya. Termasuk Nabi Daud juga. Nah, tapi Rasulullah diberi mukjizat yang berupa Al-Quran, ya, berupa hidayah. Nah, hidayah itu menjadi petunjuk, menjadi cahaya, menjadi guidance dari hal-hal yang kezaliman, dari hal-hal keterjajahan. Nah, kita tahu zaman jahiliyah itu ada masyarakat itu terjajah secara ideologi, secara akidah. Mereka benar-benar menjadi budak selain Allah, jadi menjadi hamba-hamba selain Allah. Itu kan bentuk keterjajahan. Nah, itu dengan Islam datang, atau dengan katanya ada disorientasi hidup, kira-kira begitu, ya. Hidupnya tidak punya orientasi, hanya orientasi yang sesaat, hanya duniawi dan sebagainya. Yang kedua juga Islam datang untuk membebaskan ekonomi. Kita tahu Rasulullah itu sejak kecil berdagang, ya, berdagang, menjadi entrepreneur, ya, berdagang dan mengambil barang, ya, menjualkan barang orang lain, Siti Khadijah, ya, yang nantinya akan menjadi istrinya kan. Dan itu jaraknya jauh ke negeri Syam. Sekarang itu negeri Syam itu Syria dan Syria Raya, ya, itu jauh itu jaraknya dari Mekah. Itu termasuk salah satu upaya untuk membebaskan ekonomi. Makanya Mekah dulu itu menjadi pusat perdagangan. Perdagangan dunia itu di Mekah. Rasulullah itu mau coba untuk membebaskan ekonomi. Makanya ada namanya ajaran-ajaran zakat, sedekah, infak, wakaf, apalagi termasuk dalam hidup pewaris dan sebagainya, itu ekonomi digarap, artinya diperhatikan. Maka dari itu kita banyak lihat ajaran-ajaran Rasulullah, ya, itu berhubungan dengan ajaran sosial. Termasuk ketika ada hukuman-hukuman kafarat, itu kafarat berupa apa? Berupa sedekah 60 fakir miskin, memerdekakan budak, kan gitu, ya. Menyembelih sapi ataupun onta, itu kan ada hubungan dengan ekonomi sebetulnya. Ya, itu pembebasan secara ekonomi. Termasuk juga kezaliman sosial. Ada kezaliman sosial yang mana masyarakat jahiliyah itu terkungkung oleh sistem kabilah yang sangat kuat, yang sangat kuat sekali. Dan kita tahu kabilah itu sering berperang, memang hobinya berperang, kan gitu, ya. Lah, ini perang itu hobi sana itu. Kalau nggak perang nggak enak rasanya gitu. Sampai ketika ada namanya bulan Ashurul Hurum itu dilarang perang, senjata kira-kira begitu. Itu untuk menghormati, dan itu mereka taat sekali. Jadi itu salah satu Islam datang itu untuk membebaskan
keterungkungan secara ideologi atau orientasi hidup, ekonomi, serta kezaliman sistem sosial, termasuk tadi wanita, anak perempuan yang dikuburkan, itu sebentuk kezaliman itu. Nah, pada selanjutnya maka Islam itu sendiri setelah ketika orang itu bisa menjalankan agama Islam, menghambakan diri Allah dengan baik, maka dengan sendiri dia akan merdeka. Merdeka ketika orang bisa menjalani ibadah dengan tulus, dengan ikhlas, ya sudah, dia merdeka dia. Ya, betul. Ya, merdeka gitu ya. Meskipun dari satu sisi Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Tetapi Allah di sini memberikan petunjuk, qad tabayyana rusdu minar ghayy. Sudah jelas petunjuk dari hal-hal yang sesat. Artinya di sini melalui Rasulullah, ini disampaikan oleh Rasulullah, bahwa Islam itu agama yang benar, agama yang memberi petunjuk, memberi kesejahteraan dan kebahagiaan. Yeah. Nah, artinya orang-orang yang tadinya tanda kutip terkungkung, tidak ngerti Islam, ya, dengan adanya Islam mereka akan tertarik. Mereka akan masuk memeluk agama Islam dengan sukacita, tanpa ada paksaan sedikit pun. Dan itulah salah satu metode dakwah Rasulullah SAW, dakwah yang memanusiakan manusia. Ya, manusia dan tidak sedikit dengan kelembutan Rasulullah, dengan apa itu Rasulullah sabar menghadapi pertanyaan, menghadapi bullying ataupun dari orang-orang yang tidak mengerti siapa itu Rasul. Akhirnya mereka simpati dan tertarik memeluk agama Islam. Dan betul-betul tugas yang sangat berat ya bagi Rasulullah ketika itu di zaman jahiliyah. Betul. Perang tidak hanya dengan umatnya saja, tapi juga pada orang-orang terdekatnya juga yang belum beriman atau masih melakukan praktek-praktek kejahilan jahiliyah pada waktu itu. Nah, konteksnya sekarang ini kan ada beberapa di antara elemen masyarakat kita yang terjajah secara akidah, Ustaz, bahwa orang itu masih menjalankan praktek-praktek kemusyrikan, tapi itu tidak sengaja atau memang sengaja dibungkus seakan-akan ini adalah tuntunan agama. Seperti itu ada ya, Ustaz? Ya ada, tapi itu bisa jadi ada oknum yang memang mengkondisikan seperti itu ya. Ya, ada orang yang mencari kehidupan atau mencari maisha di balik itu. Aslinya kalau dia itu sudah tahu namanya paranormal atau dukun sebagainya, kan tahu dia trik-triknya seperti apa kan gitu ya. Yang jelas ada motif bisnis semacam itu tidak bisa dinegasikan itu ya. Tapi kalau orang sekarang ya, istilahnya sudah melek. Medsos atau media kan bisa literasinya ditingkatkan lah, atau setidaknya ngaji kepada kiai atau ulama melalui channel-channel tertentu. Insya Allah lambat laun mereka akan tahu lah. Ya. Tapi kemusyrikan itu katanya tidak linear dengan tingkat kecerdasan seseorang. Artinya kan bisa jadi orang yang cerdas secara akal. Tapi hatinya bisa jadi masih tertutup. Lah, oleh karena itu penting untuk istilah ngaji, bahasa sekarang itu ngaji kepada ahlinya, jangan ngaji kepada yang bukan ahlinya, bisa tersesat dan menyesatkan. Makanya ada istilah aliran sesat, ada aliran sesaat. Nah, itu gitu ya. Ada sesaat itu hanya viral aja kan. Ya kayak yang bikinan-bikinan itu ya. Yang kemarin tuh yang hanya untuk terkenal saja itu, setelah ditegur MU baru tiarap. Yang bisa bicara dengan semut, dengan bahasa Suryani, dengan malaikat, itu kan hanya konten itu. Malaikat kok di WA. Kok di WA. Nah, kan seperti itu. Tapi itu yang sesaat ya? Iya, sesaat tadi. Nah, orang harus melek dan cerdas lah ya, harus jangan terlalu percaya betul dengan medsos sekarang. Harus cek and recheck, sharing sebelum disaring dulu sebelum sharing ya. Iya. Oke, baik. Saat kita kembali jeda sebentar, dan pemirsa, kita masih ada di program Mutiara Islam di Jawa Post TV, dan saya Isa Ansari akan kembali hadir untuk meneruskan program ini sesaat lagi. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis.
Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Pemirsa, dalam kaidah Islam dikenal ada beberapa bentuk kemerdekaan, ya. Dan ini perlu kita tahu sebagai referensi bahwa yang namanya merdeka itu tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental, secara spiritual, secara akidah, secara ekonomi, pendidikan, dan seterusnya. Kita juga harus benar-benar merdeka. Sehingga kalau kita menjadi manusia yang merdeka, maka apapun yang kita lakukan itu nothing tulus. Tidak ada kepentingan, tidak ada tekanan, pressure, dan sebagainya. Mau nggak Ustaz kita lanjutkan kembali untuk menjadi manusia merdeka? Jadi manusia merdeka, pertama secara Islam bahwa ada dua terminologi ya. Istiqlal itu kemerdekaan. Makanya ada namanya Masjid Istiqlal untuk menandai kemerdekaan. Ya. Ada istilahnya hurriyah. Hurriyah juga hampir sama padanan dengan istiqlal. Tapi hurriyah sendiri menurut pakar Maqasidus Syariah Ibnu Asyur ada dua pengertian. Pertama, hurriyah yang kebalikan daripada perbudakan. Jadi lawannya perbudakan itu ya hurriyah itu. Makanya ada istilahnya dalam fikih itu hur, orang yang merdeka. Artinya bukan budak. Kalau dulu kan sistem perbudakan, manusia itu dibeli, diperjualbelikan. Gitu. Memang waktu itu tidak masalah, tidak menjadi waktu itu zaman jahiliyah itu tidak itu sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar lah. Tapi pun demikian Islam membebaskan sistem perbudakan. Makanya pembahasan bulan sedikit masih ada di klasik masih ada. Nah, namun ada namanya kemerdekaan atau hurriyah yang dalam bentuk kita itu bebas untuk menjalankan pemikiran kita, perbuatan kita tanpa ada tekanan apapun seperti yang tadi jenengan sampaikan tadi. Yeah. Jadi tanpa ada tekanan itu wis bebas, merdeka itu. Merdeka lah. Merdeka dalam bidang satu i'tiqad, namanya hurriyatul i'tiqad. Artinya secara akidah kita bebas dari belenggu-belenggu tadi itu. Ada hurriyatul aqwal, kita bebas untuk berbicara, mengekspresikan. Hurriyatul aqwal. Ada namanya hurriyatul ilmi. Kita bebas untuk belajar, ya tidak terjajah, artinya kita tidak ada larang untuk belajar kan gitu ya. Tidak ada larang. Namanya hurriyatul ilmi. Ada hurriyatul ta'lum, bebas untuk mengajar, tidak ada larang untuk mengajar. Dan juga bebas untuk bekerja, ya kebebasan untuk bekerja, memilih pekerjaan sesuai dengan bakat minatnya masing-masing. Nah, kebebasan Islam itu seperti ini dilindungi oleh Islam. Bahkan diupayakan bagaimana kita itu melakukan inovasi dalam bidang pekerjaan. Nah, inovasi maupun kreativitas dalam bidang pekerjaan ini sangat dianjurkan dalam Al-Quran. Faqul i'malu fasayarallahu amalakum. Berbuatlah wahai orang-orang mukmin, maka Allah akan melihat amalmu, prestasimu. Ya, prestasimu apa? Wal rasuluhu, dan juga utusannya, wal mu'minun, dan orang-orang beriman. Artinya ini adalah kebebasan bekerja menurut Islam sangat dianjurkan dan dilegalkan. Bahkan kebebasan ini akan menimbulkan sebuah situasi kreativitas yang ditunggu-tunggu demi kemajuan bangsa kita kan seperti itu. Kalau tidak bebas ya itu aja. Produknya kalah bersaing kita dengan orang-orang lain kan, gitu ya. Betul. Makanya dari itu UMKM ataupun umat Islam yang punya produk-produk perlu didukung, disupport ini. Baik modalnya maupun bahan baku maupun pemasarannya nanti. Itu akan bisa berkembang. Nah, ini perlu jihad. Sehingga kita betul-betul perlu jihad itu. Perlu jihad, perlu bantuan, kesungguhan, perlu pejuang. Yang siapa yang menyalurkan. Nah, ini namanya hurriyah ini. Hurriyah. Ya. Kita sebagai agen of change, agen of
knowledge ya, itu juga membantu dan mengusahakan sebaik-baik mungkin. Dan kita bekerja dengan ikhlas, dengan cerdas, dengan tuntas, kan gitu ya. Al-Quran telah menyebutkan begini, tidak sama la yastawi al-mujahiduna fisabi wal qaid. Tidak sama orang yang berjuang di jalan Allah wal qaidun, dan orang yang duduk-duduk. Ghairu luddori. Dalam surah An-Nisa ya, kurang lebih artinya begitu. Tidak sama orang yang berjuang di jalan Allah di medan perang dengan orang yang duduk, yang memang yang orang yang tidak punya uzur, yang tidak punya uzur. Iya. Tetapi bagi orang yang punya uzur, yang sudah punya niat untuk bekerja, tapi dia punya uzur ya, maka tidak masalah. Tetapi Allah tetap melebihkan orang yang berjihad di langsung itu satu derajat, satu derajat, karena sama-sama punya kian, tapi nggak ada kesempatan karena memang belum ada uzur. Kan, ya? Tetapi Allah di akhir surah An-Nisa itu wa faddalullahu alal qaidina ajran azima. Faddalallahul mujahidina alal qaidina ajran. Allah melebihkan, mengutamakan orang yang berjihad di jalan Allah langsung di medan perang atau di lokasi di tempatnya langsung dibanding dengan orang yang duduk-duduk yang tidak punya niat, yang tidak punya kreasi, tidak punya inisiatif, tidak punya greget dan sebagainya, ajrun azimah. Jadi jarak yang jauh. Kalau yang tadi yang punya uzur satu tingkat, tapi kalau yang nggak punya uzur, yang nggak punya uzur tapi malas, ya istilahnya mager, kalau sekarang itu istilahnya mager, ya. PW posisi enak, itu derajatnya jauh. Ustaz, ini kan ingat di kisahnya Nabi Musa ya, ketika mengajak kaum Bani Israel itu untuk berjuang atau untuk berjihad, katakan begitu. Orang yang ogah-ogahan ini kan duduk-duduk saja. Betul. Ya silakan Anda berangkat sendiri gitu. Iya. Sementara saya di sini aja dulu lihat situasi dan kondisi. Iya, itu namanya jaga gawang. Jaga gawang. Ya kalau jaga gawang dapatnya ya dikit kan gitu ya. Ibarat orang di medan perang itu kerjanya banyak ya dapat banyak kan. Kecuali ada kesepakatan ya, bahwasanya ada namanya kalau sepak bola itu beda lagi dengan sepak bola itu ada pembagian tugas. Posisi masing-masing kan. Pembagian petugas. Dan ini memang ada kesepakatan, itu sebuah tim. Sebuah tim. Artinya kemenangan bersama. Kalau ini dalam konteks ini dia ngalah atau malas ataupun enggan, ya maka orang seperti ini ya tidak ada apa-apa. Ajron azimah itu bisa jadi pahala yang besar di akhirat, bisa jadi reward di dunia. Ya, orang yang berjuang ibarat tentara ataupun pasukan yang di garda depan perlu diberi apresiasi dan penghargaan. Betul. Nah, sementara yang duduk-duduk ini kan mencari bukti dulu. Iya. Hanya posting-posting. Hanya posting-posting. Aja, lihat bukti apakah nanti orang yang berjuang itu berhasil apa enggak gitu ya. Ya, orang seperti ini setengah hati seperti ini. Setengah hati. Bukan pejuang sejati seperti ini. Bukan pejuang dalam sejati. Dia hanya semacam mencari kesempatan dalam kesempitan. Tapi ada ya karakter-karakter ya, ada orang aja seperti itu ya. Ada seperti ini. Itu termasuk orang-orang munafik seperti ini. Termasuk orang munafik seperti ini. Diajak berjuang ogah-ogahan. Iya, ogah-ogahan. Tapi kalau ada kesempatan, ada yang sesuatu yang menguntungkan atau ya baru dia ada berkatan datang lebih dulu. Ya itu manusia. Tapi ini jelas becik ke titik Allah ketara. Yang baik. Berbuat baik pasti akan nandai lah. Satu dua nggak ketahuan, yang ketiga keempat pasti akan tahu. Artinya siapa yang benar-benar tulus, yang zero to hero, itu akan tadi itu yang seperti yang sampaikan. Fakulik malu fasayarallahu Allah akan melihat. Apakah Allah melihat terus negara? Enggak. Allah di sini tanda kutip bisa dimaknai orang banyak. Iya. Orang publik itu akan tahu kan, apalagi mata publik itu ya orang yang betul-betul berjuang dengan yang enggak itu ketahuan. Orang tahu loh. Betul. Publik tahu lah istilahnya kan gitu ya. Istilahnya pangeran boten sari kalau orang Jawa kan gitu. Bisa jadi wakilnya Allah di bumi ya itu masyarakat orang itu. Baik, Ustaz, kita masih punya satu segmen lagi untuk menuntaskan program kita tentang menjadi manusia merdeka. Dan pemirsa, kita masih ada di program Mutiara Islam Jawa Pos TV.
Terjadinya gagal ginjal akut pada anak bukan sebuah kasus baru. Kasus yang dikenal gagal ginjal akut progresif atipikal ini menjadi perhatian karena resiko perburukan sangat cepat bila tidak dikenali dan ditangani sedini mungkin. Saksikan Sehat Pagi, gangguan ginjal anak akut, Rabu 14 Agustus pukul 6 pagi, Jam 6 sampai dengan jam 7 pagi, hanya di Jawa Pos TV. Pemirsa, Anda sedang mengikuti program Mutiara Islam di Jawa Pos TV, dan program ini hadir setiap hari di ruangan Anda mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan saya Isa Ansari pagi ini bersama Dr. Haji Muhammad Ghufron, LCMHI, akademisi dari UIN Sunan Ampel Surabaya, sekaligus pengasuh pesantren Urban Miftahul Ula Surabaya. Baik, Ustaz, kita lanjut ya di segmen terakhir ini. Ada kisah yang lebih menarik lagi. Rupanya kalau kita bicara tentang sahabat-sahabat utama Rasulullah, itu satu diantaranya kan Umar bin Khattab, yang terkenal keberaniannya, ketangguhannya. Kalau pedang sudah di... Setan takut lewat itu. Setan takut lewat ini ya. Tapi ada kisah menarik tentang perjuangan dari Umar bin Khattab kaitannya dengan kemerdekaan. Ya, baik. Umar bin Khattab itu merupakan satu sahabat Nabi yang sangat tegas membela orang-orang yang terjajah atau tertindas seperti ini. Betul. Meskipun beliau keras tapi adil gitu, keras dan adil. Jangan keras saja, tapi adilnya juga yang harus. Jadi memang orang perlu sosok seperti Umar seperti ini, keras, tegas dan adil kan gitu ya. Ingat waktu ada Umar ibn Khattab waktu jadi khalifah, itu kan gemar sekali keliling ke betul. Masyarakat ya, untuk memastikan memastikan apakah masih ada masyarakat yang terjajah secara ekonomi yang belum merdeka. Ternyata ada. Dan Umar merasa bersalah betul. Betul. Dan karena itu Umar menyanggupi untuk memanggul sendiri ini bahan makanan sampai di rumah yang bersangkutan. Ini kan luar biasa. Iya, bahkan tidak hanya itu, pernah satu saat ada budak ya. Iya. Sedang melakukan ada perlombaan ya, ada semacam perlombaan dan budak itu memenangkan perlombaan. Dan di antara peserta lomba itu adalah anaknya gubernur Mesir. Anaknya Amr bin As. Nah, namanya budak ya, tahu sendiri kan. Kalau akhirnya budak itu dihampiri, dia kan menang dalam sebuah perlombaan, dihampiri. Kamu siapa? Saya ini anaknya gubernur. Akhirnya kamu nggak boleh menang, katakan begitu. Cuma saya yang menang kan gitu ya. Kamu itu budak. Ya memang budak waktu itu merupakan manusia hina, Pak. Budak bisa dibeli, ya gitu, bisa diapain saja terserah kan gitu. Akhirnya budak ini lapor kepada Umar. Lapor, wahai Umar, wahai Khalifah, saya begini-begini, saya menang sebetulnya, tapi saya dibilangin begini oleh anaknya. Akhirnya disuruh kalah. Akhirnya anak putranya Amr bin As dipanggillah menghadap Umar bin Khattab. Apa katanya? Muhammad langsung bertanya, mata ista'battum annas. Sejak kapan kamu itu menganggap manusia itu budak? Waqad waladathum ummahatuhum ahrar. Padahal ibu-ibu mereka telah melahirkan mereka dalam keadaan merdeka. Sejak kapan kamu menjadikan mereka budak? Padahal mereka sejak lahir adalah dilahirkan dalam merdeka. Langsung tertegun dan mohon ampun itu. Si anaknya anak dan gubernurnya. Karena memang ini manusia itu pada intinya sejak lahir itu bebas. Bebas sebebas-bebasnya. Dalam kontestasi politik sekarang ini, kalau memang ada yang Anda jangan majulah gitu. Ya
ibarat main percaturan kalau politik itu ya. Kan gitu, kadang-kadang pion tuh bisa membunuh raja. Tapi kan sebenarnya saya merdeka untuk mencalonkan diri gitu bebas, ya. bebas. Punya Makanya, kapasitas, iya. kapabilitas, elektabilitas. Betul, gitu. betul. Tapi disuruh ngalah ini kan nggak enak gitu. Iya, nggak enak juga ya. Ya memang politik kepentingan ya. Yeah. Maka dari itu pada hakikatnya kalau politik kerakyatan, politik kebangsaan atau politik keumatan itu ya kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kelompok saja kan. Meskipun tidak bisa dinafikan. Artinya dalam 71 tahun kita merdeka secara bangsa, itu kita belum 100% merdeka secara politik gitu. Ya dinamis lah, dinamis, fluktuatif seperti itu. Mereka perlu terus dikawal reformasi ini, kemerdekaan ini menjadi momentum yang luar biasa agar kita benar-benar meneruskan atau mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita itu merdeka tapi hakikatnya menjajah rakyat sendiri. Seperti itu ya. Betul. Maka itu perlu orang-orang, sosok-sosok yang memang pro rakyat, pemimpin-pemimpin yang memang berpikir untuk kepentingan bersama. Ya, bersama. Ya, itu menjadi, ya itu tadi negarawan yang sejati tadi. Tidak sekedar menjadi presiden atau gubernur atau menteri, hanya sesaat. Tapi kalau negarawan itu selamanya akan dikenang oleh dunia dan rakyatnya seperti itu. Nah, orang seperti punya jiwa-jiwa hero, punya jiwa-jiwa yang kepahlawanan yang luar biasa dan tulus untuk berjuang ya. Memang saat ini nggak berhasil, mungkin ke depan bisa berhasil. Kan? Orang seperti ini nggak boleh putus asa, nggak boleh putus asa. Ya, memang kalau ada sebuah sistem tadi yang harus suruh mundur atau sebagainya, itu ada semacam tekanan-tekanan. Itu jangan-jangan ada pesanan, jangan-jangan ini merupakan desain yang memang diinginkan oleh penjajah. Ya. Maka dari itu sebagai rakyat yang kritis kita harus mengimbangi atau paling nggak menyuarakan kebenaran yang kita yakini mestinya ya, meskipun nanti tetap akan kita tidak boleh memaksakan kehendak juga kan itu. Tapi tetap kebenaran harus kita suara. Minimal ada yang melawan kan gitu ya. Ada perlawanan tanda kutip seperti itu. Kita sokong lah atau kita dukung lah orang-orang yang berjuang untuk kepentingan banyak orang atau Insya Allah negara-negara. Tidak mungkin lah istilahnya orang yang berbuat baik ya istilahnya itu akan kalah terus kan. Mesti akan suatu saat akan menang. Kan suatu saat akan menang. Memang harus innal batila kana zahuqa ya. Zahuqa. Memang harus tidak instan ya, tidak ujuk-ujuk dari langit seperti itu. Memang Allah sendiri telah berfirman dalam Al-Qur'an itu wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ya, jadi berjihad dulu dengan amwal, harta-harta ya, dengan benda-benda wa anfus dan diri kan. Amwal dulu yang disebut baru anfus. Iya, modal juga ya, modal kapital itu penting sekali untuk berjihad itu ya. Dan di akhir ayat itu Allah akan memberikan janji, yaitu adalah derajat yang tinggi. Itu kalau kita berjuang sebagaimana yang direbut oleh para pahlawan kita kan, yang nikmati kan kita, bukan mereka. Mereka sudah berkorban dengan harta dan jiwa. Mereka sudah wafat dan menjadi pahlawan, menjadi harum nama sepanjang masa. Nah, kita yang menikmati kemerdekaan. Nah, sekarang bagaimana kita untuk bisa membebaskan generasi kita yang akan datang? Apa kita berpikir untuk kita sendiri? Nah, bagaimana dengan generasi yang akan datang? Baik. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi tema menarik atau menjadi perbincangan yang seru, Ustaz, untuk menjadi pemantik menjadi trigger bagi kita. Kita memang harus berjuang sama-sama semuanya untuk menjadi manusia yang merdeka. Memerdekakan yang mereka yang terjajah, yang masih terbelenggu, baik pemiskinan, ekonomi, pendidikan, spiritual, termasuk spiritual, akidah. Iya, akidah. Perlu kita terus gelorakan semangatnya ya. Gelorakan, kita angkat derajat mereka sehingga mereka nanti bisa mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mohon doanya untuk mengakhiri program kita. Baik, kita berdoa doanya Nabi Ibrahim ya. Semoga dalam doa ini semua kita diberi negara yang
gemah lipah loh Cinawi. Amin. Baldatun thayyibun wa rabbul ghafur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa fil akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana billahi wal yawmil akhir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqin mahruma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ustaz, terima kasih untuk kajiannya pagi ini, sangat-sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda yang sudah bergabung bersama kami di program Mutiara Islam Jawa Post TV. Mudah-mudahan kajian pagi ini menjadi pemicu atau pemantik kita untuk tetap semangat ya, agar di antara kita betul-betul menjadi manusia yang merdeka. Saya Isa Ansari bersama Ustaz Ghufran harus segera mohon pamit dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.